Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para moms yang ada di rumah, apa kabarnya? Jadi di video kali ini aku mau mempraktekkan dan memberitahu prosedur dari pemasangan KB implan. Dan di sini juga aku akan menjelaskan kurang lebih efek samping serta jangka waktu yang digunakan untuk pemasangan KB implan ini. Jadi langkah yang pertama kita persiapan alat. Jadi persiapan alatnya, yang pertama di sini ada tensi dan juga stetoskop, ada handscoon, ada duk bolong, ada perlak dan juga pengalasnya, ada kasa steril, kom steril, alat untuk penyangga lengan, ada klem penjepit, ada trokar, ada skapel, ada pinset, ada batang implannya, ada penggaris dan juga pola, ada plester, ada betadine, ada sabun untuk cuci tangan, ada speed, dan ada obat untuk anestesi. Ada bengkok, ada air klorin, tempat sampah medis, dan ada pasien. Lalu langkah yang kedua kita persiapan pasien. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Bidan Yeni. Di sini saya yang bertugas pada kesempatan kali ini. Apakah ada yang bisa saya bantu Ibu? Dengan Ibu siapa? Baik, Ibu ingin menggunakan KB. Tapi di sini apakah Ibu sudah ada pilihannya ingin menggunakan KB jenis apa? Jadi Ibu ingin menggunakan KB jenis implan. Nah, tapi sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui kurang dan lebihnya, efek samping serta jangka waktu yang digunakan untuk KB implan ini? Baik ya, Ibu, di sini akan saya jelaskan kembali tentang kurang lebihnya. Jadi, KB implan itu dia KB implan yang dipasang di bawah kulit Ibu di lengan Ibu. Jadi cara kerjanya sama saja seperti KB yang lain, yaitu menekan ovulasi, mengantarkan kalender cervix, menghambat transportasi gamet ke tuba, dan juga menghambat pertumbuhan atau pembentukan endometrium sehingga terjadinya implantasi itu pun sangat sedikit atau sangat kecil. Dan dia juga memiliki kelebihannya. Jadi ini kelebihannya sangat efektif bagi pasien yang ingin menggunakan KB dalam jangka panjang. Dan setelah pelepasannya, pastinya kesuburannya kembali sangat cepat. Yang selanjutnya, ini pastinya tidak akan mengganggu proses senggama ibu dan bapak dan tidak mengganggu produksi ASI, serta ini sangat cocok bagi pasien yang mengalami anemia karena ini dapat mengurangi darah head dan juga nyeri head. Selain itu juga ini dapat mencegah terjadinya kanker endometrium dan juga dapat mencegah terjadinya peradangan terhadap panggul tertentu. Itu kelebihannya. Serta ini juga digunakan dalam jangka panjang. Selain memiliki kelebihan, dia juga memiliki kekurangan. Jadi kekurangan yang pertama, pastinya di awal penggunaan Ibu akan merasakan seperti mual, pusing, dan nyeri payudara. Cuman itu akan hilang setelah beberapa saat atau beberapa bulan Ibu menggunakan KB implan ini. Yang selanjutnya, kekurangannya, ini tidak melindungi terhadap penyakit menular seksual seperti HIV ataupun AIDS. Efektivitasnya dia akan berkurang apabila Ibu mengalami riwayat penyakit seperti TBC ataupun epilepsi. Kalau Ibu mengkonsumsi bersama dengan obat tersebut, maka efektivitasnya akan sangat menurun. Dan ini juga sangat tidak cocok bagi pasien yang mengalami riwayat tekanan darah tinggi. Kenapa sangat tidak cocok? Karena dapat mempengaruhi atau memicu terjadinya hal tersebut. Dan juga yang mengalami riwayat stroke ataupun penyakit jantung, itu sangat tidak dianjurkan. Lalu setelah Ibu menggunakan ini, pasti Ibu akan mengalami seperti perubahan pola head. Ibu bisa headnya memanjang ataupun pendek, bisa tidak head sama sekali, bahkan hanya bercak saja. Itu bisa dialami oleh ibu yang sudah menggunakan KB implan ini. Serta ini resiko akan kehamilan ektopik pun dia sangatlah besar. Gitu Bu, kalau misalkan kurangan dan kelebihannya. Bagaimana Bu, apakah Ibu paham? Dan jangka waktunya ini digunakan ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, dan juga ada yang 2 tahun. Itu tergantung dari jenis KB implannya. Nanti dimasukkan ke dalam lengan Ibu di bawah kulit Ibu. Mungkin nanti Ibu akan merasakan sakit di beberapa langkah, cuman Ibu tidak perlu khawatir karena akan saya berikan anestesi lokal untuk mengurangi dari rasa sakit tersebut. Bagaimana Bu? Apakah Ibu paham? Baik, kalau Ibu paham, boleh saya tanya-tanya sedikit ya Bu ya? Dengan Ibu siapa tadi? Bu Rina. Usianya berapa Bu? 23 tahun. Nah, Ibu tinggalnya di mana? Di daerah Karawaci. Baik, ini pernikahannya keberapa Ibu?
Yang pertama, Ibu sudah memiliki berapa anak? Sudah memiliki 2 anak. Jarak anak pertama dan kedua berapa tahun, Bu? 2 tahun. Baik. Keduanya lahiran normal atau bagaimana, Bu? Normal. Yang terakhir Ibu ingat lahirannya di mana? Di bidan, ditolong sama bidan, Ibu. Nah, sesuai sama masa kehamilannya 9 bulan ya, Bu ya. Nah, waktu masa nifas, apakah Ibu ada kesulitan seperti ada penyulit gitu, Bu? Seperti Ibu mengalami pendarahan gitu. Tidak ya, Bu ya. Nah, Ibu sebelumnya pernah mengalami keguguran ya, Bu? Enggak ya. Nah, Ibu memiliki riwayat penyakit nggak, Bu? Seperti penyakit kuning gitu, terus darah tinggi, penyakit diabetes, terus epilepsi, TBC, ataupun penyakit menular seksual lainnya. Ada nggak, Bu? Nggak ada ya, Wak. Sekarang Ibu sedang masa haid. Sedang masa haid. Ini hari yang keberapa, Ibu? Hari yang kedua. Baik ya, Ibu ya, sedang hari yang kedua. Nah, Ibu, di sini ada lembar info konsen yang harus Ibu isi dan juga Ibu tanda tanganin. Kenapa? Di sini lembar ini menyatakan bahwa Ibu bersedia dan setuju untuk dilakukan tindakan penggunaan KB implan ini. Bagaimana, Bu? Apakah Ibu bersedia? Baik, Ibu bersedia ya. Silakan, Bu, diisi dan tanda tangan dulu. Kalau sudah, Ibu silakan untuk cuci tangan dan mencuci lengan yang akan dipasangkan KB implan ini. Silakan, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana? Apakah Ibu sudah siap untuk dilakukan pemasangan KB implan? Lengannya sudah dicuci ya, Bu ya? Tadi baik ya, Bu ya. Kita akan segera lakukan pemasangan implan. Lalu, langkah yang selanjutnya kita dekatkan alat-alat ke dekat pasien. Lalu kita tutup sampiran. Kita cuci tangan. Dan keringkan dengan handuk. Ibu, silakan Ibu timbang berat badan dulu ya, Bu ya. Mempersilakan Ibu untuk timbang berat badannya terlebih dahulu. Bu, kita ukur tekanan darahnya dulu ya. Ibu biasanya kalau ukur tekanan darah berapa, Bu? 120 ya, Bu ya. Baik, akan saya ukur dulu ya, Bu, tekanan darahnya. Normal ya, Bu ya. Kita ukur tekanan darahnya 120/80. Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan di bagian payudara Ibu dan juga bagian perut Ibu. Maaf ya, Bu ya. Lakukan palpasi payudara dan juga abdomen untuk memastikan bahwa tidak ada benjolan di payudara. Dan untuk pemeriksaan di bagian abdomen, pastikan untuk tidak ada kehamilan. Lalu yang selanjutnya di sini kita memasang penyangga lengan dan juga memasang perlak dan juga pengalasnya. Penyangga lengannya dan juga perlak serta pengalasnya. Ibu, maaf lengannya boleh diangkat, Ibu. Penyangga lengannya dipasang. Maaf ya, Bu ya. Lalu setelah kita pasang perlak dan juga penyangga lengannya, kita menentukan tempat insisinya menggunakan pola dan juga spidol serta penggaris. Jadi ini adalah lipatan siku pasien dan ini adalah lengan pasien. Kita ukur 8 cm dari lipatan siku pasien. Kita ukur dan kita tandai menggunakan pola yang berbentuk seperti huruf V. Setelah selesai, maka kita ke tindakan yang selanjutnya. Ini batang implannya kita letakkan di dalam kom steril tanpa menyentuh batang implannya. Kita letakkan. Setelah itu, kita letakkan kembali di dalam bak instrumen.
Lalu kita menyiapkan alat dan juga mendekatkan alat sedekat mungkin sehingga mudah kita jangkau untuk segera melakukan tindakan pemasangan implan. Setelah itu kita pemasangan handscoon steril. Setelah selesai pakai handscoon, kita mengecek batang implannya cukup atau tidak sesuai dengan jenis KB implannya. Lalu kita menyiapkan tempat insisinya menggunakan antiseptik ini betadine dan juga kasa. Kita taruh, lalu kita oleskan secara melingkar. Setelah selesai, sampahnya kita buang ke dalam bengkok. Lalu setelah kita berikan antiseptik, maka kita pasang dup bolongnya. Setelah terpasang, kita lakukan dan pastikan pasien tidak alergi terhadap obat-obatan. Ibu, apakah Ibu ada alergi obat-obatan? Tidak ada ya Bu ya. Baik, di sini saya akan segera lakukan penyuntikan anestesi ya Bu ya, untuk mengurangi dari rasa nyerinya nanti. Lalu kita lakukan penyuntikan anestesi. Lalu patahan dan juga botol dari obat anestesi ini kita buang ke dalam safety box. Kita hilangkan dulu udaranya. Lalu kalau misalkan sudah tidak ada udaranya lagi, kita lakukan penyuntikan. Ibu, maaf ya Bu ya. Sedikit tarik nafas. Lalu kita lakukan aspirasi untuk memastikan tidak masuk ke dalam pembuluh darah. Tarik dan dorong, lalu ke sampingnya. Kalau sudah, kita buang ke dalam safety box juga. Lalu setelah beberapa menit, maka kita lakukan uji apakah anestesi tersebut sudah bekerja dengan benar atau tidak. Kita uji dengan mencubit menggunakan pinset. Ibu, bagaimana Bu? Apakah Ibu terasa sakit? Tidak ya Bu ya, baik. Jika sudah tidak terasa sakit, maka kita lakukan insisi menggunakan skalpel dengan pola yang sudah ditentukan tadi. Kita lakukan insisi dengan lebar 2 mm dan juga dengan sudut 45 derajat. Sudutnya 45 derajat ya. Setelah itu, kita ambil trokar dan juga kita langsung ke tindakannya. Kita masukkan trokar secara perlahan-lahan dengan yang tajam mengarah ke atas. Kita masukkan trokar ini ke luka insisi tadi. Kita masukkan secara perlahan-lahan. Bisa mulai dari kiri ataupun kanan. Masukkan sampai ke garis ke-1 atau nomor 1 sini. Setelah itu untuk memasukkan kapsulnya, trokarnya bisa ditarik ke atas sampai kulit benar-benar terangkat. Lalu lakukan penarikan atau tarik pendorongnya secara perlahan sampai dengan angka 1. Lalu bisa ambil kapsulnya atau obat implannya menggunakan tangan ataupun menggunakan pinset. Ini kita masukkan dalamnya. Tangan kita yang di sini melakukan fiksasi. Setelah itu dorong kembali pendorongnya sampai ke dalam angka 1 sampai seperti ada tahanan. Lalu kalau sudah, tarik trokarnya dan juga pendorongnya dan arahkan ke tempat pola yang lain dengan ujung tetap berada di dalam. Lalu ambil kembali batangnya untuk memasukkan batang yang berikutnya. Masukkan kembali. Begitupun sampai dengan selesai, sampai batangnya sampai benar-benar habis.
Setelah selesai, trokarnya jangan langsung dicabut, tapi di sini kita periksa apakah kapsulnya sudah sesuai dengan tempatnya, dengan pola tadi atau belum. Kalau sudah, maka kita lakukan penarikan secara perlahan-lahan dan berikan antiseptik untuk mencegah keluarnya darah. Setelah itu, ini diletakkan ke dalam larutan klorin. Lalu, ini untuk mengeceknya, kita pastikan luka insisinya jauh dari tempat pemasangan KB implan ini. Kita cek. Lalu, kalau sudah, maka kita dekatkan luka insisinya dan juga kita balut menggunakan kapas dan juga plester. Kalau sudah, kita beritahu ibunya, ibu dari pemasangannya ini sudah selesai, silakan ibu boleh tiduran atau duduk. Setelah selesai, maka kita bereskan alat-alat. Kita bereskan alat-alat dan juga kita rendam di larutan klorin selama 5-10 menit. Lalu kita lepas handscoon ke dalam larutan klorin ini secara terbalik dan kita rendam juga. Lalu kita cuci tangan. Dan keringkan ke dalam handuk. Setelah itu, kita beritahu ibunya untuk duduk selama 15 sampai dengan 20 menit serta kita memberitahu perawatan di rumahnya. Baik ya Ibu, jadi ini pemasangannya sudah selesai. Nanti di rumah usahakan untuk lengan Ibu tetap kering selama 48 jam dan usahakan melepas perbannya ataupun plasternya 5 hari sampai itu benar-benar kering. Dan nanti juga di rumah Ibu usahakan jangan dulu mengangkat berat-beratan dan juga usahakan terhindar dari benturan ataupun gesekan untuk mencegah terjadinya infeksi ataupun benturan yang keras. Bagaimana Bu? Apakah Ibu paham? Baik, kalau Ibu paham, jadi nanti kalau misalkan Ibu ada tanda seperti demam yang berlebihan, terus Ibu juga mengalami nyeri yang berlebihan di lengan Ibu yang menetap, maka Ibu harus segera datang ke tenaga kesehatan. Takutnya nanti terjadi hal yang tidak diinginkan seperti infeksi ataupun yang lainnya. Bagaimana Bu? Apakah Ibu paham? Nah, kalau Ibu paham, di sini ada kartu untuk kunjungan Ibu. Jadi di sini sudah catat tanggal pemasangan, tempat pemasangannya, dan juga untuk tanggal pelepasannya. Terima kasih Ibu sudah mau berkunjung ke sini. Semoga tidak ada keluhan. Sekian video dari pemasangan KB implan ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.